menyayangi kedua orang tuanya, mampu senantiasa berjuang untuk orang tuanya. Jangan sebaliknya, justru kita menjadi orang tua, justru fana'udzubillah min syarri dzalik, menjadi pesuruh anak-anak kita. Orang tua yang takut dengan anaknya, orang tua yang kalah dengan anaknya, orang tua yang senantiasa memiliki anak yang tidak berakhlak, orang tua yang takut kepada anaknya. Tanda-tanda orang tua yang tidak pernah memberikan asupan doa, asupan rizki, tirakatan-tirakatan untuk anak-anaknya. Karena itu baginda Rasulullah menyampaikan tadi dalam doa ilwalid liwaladi, doain Nabi di ummati, doanya orang tua kepada anaknya mustajab, doanya orang tua kepada putra. Yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada ungkapan yang paling mulia di hari yang mulia, di bulan yang mulia, di tempat yang mulia ini kecuali ungkapan syukur alhamdulillah. Saat ini kita berada di hari yang mulia karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita berada di hari yang mulia karena diberi kesempatan umur yang panjang dan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu patutlah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan takwa yang senantiasa terpatri dalam sanubari kita masing-masing. Harapan kita mudah-mudahan iman dan takwa itu tetap senantiasa kita jaga, kita pelihara bagaimanapun kondisi kita, dimanapun kita berada, dan mudah-mudahan iman dan takwa itu mampu mengantarkan akhir hayat kita semuanya diberikan oleh Allah akhir hayat yang sempurna, yaitu husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin
Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian kitab An-Nasaihud Diniyah dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam di saat makan malam sesudah sholat Isya, beliau tidak akan pernah makan sebelum memperhatikan tetangganya, sahabatnya, bahkan menyuruh pelayannya agar memperhatikan, lihatlah tetangga kita, lihatlah warga kita, lihatlah umat kita. Masihkah ada malam hari ini, saat ini tetangga kita, handai taulan kita yang belum makan malam? Maka saya menunggu, maka saya bersabar, maka saya sampai menunggu. Kalau warga saya, kalau tetangga saya, kalau handai taulan saya malam ini sudah makan, maka saya pun akan makan. Inilah sebuah kajian, inilah sebuah keteladanan, inilah sebuah tamsil contoh bahwa itulah sosok Nabi Ibrahim yang senantiasa menjadi panutan para nabi dan rasul yang lainnya. Nabi Ibrahim yang senantiasa menjadi panutan kita semuanya. Bahkan Allah berfirman, "Anittabi millata Ibrahim hanifan." Ikutilah jejak ajaran Nabi Ibrahim, ikutilah apa yang menjadi perintah Nabi Ibrahim, ikutilah apa yang menjadi ajaran-ajaran Nabi Ibrahim, maka insya Allah hidup kita akan menjadi berkah, hidup kita akan menjadi selamat, hidup kita akan menjadi bahagia dunia dan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita menjadi hamba Allah yang senantiasa peka kepada orang lain, kalaulah kita menjadi hamba Allah yang senantiasa peduli kepada orang lain, kalaulah kita menjadi hamba Allah yang senantiasa memperhatikan kesedihan, kekurangan orang lain, maka insya Allah kesempurnaan iman kita, insya Allah kesempurnaan ketakwaan kita, insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang sempurna di sisi Allah, sempurna di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apabila kita tidak peka, kita tidak peduli kepada sesama, kita tidak pernah memperhatikan orang yang di bawah kita, maka kita termasuk kelompok hamba-hamba Allah yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya orang-orang yang mendustakan agama. Fana'udzu billahi min syarri dzalik. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin ila akhiril ayat. Ketahuilah siapa yang disebut orang yang mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak peduli kepada fakir miskin, orang yang tidak pernah peka di dalam hatinya kepada orang-orang lain, orang yang ada di bawah kita. Maka apabila kita peduli, kita sayang kepada mereka, hakikatnya menumbuh kembangkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita peka dan peduli kepada anak-anak yatim, fakir miskin, maka sesungguhnya datanglah kasih sayang Allah, datanglah cinta Allah kepada kita. Itulah bagian daripada ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi dan Rasul kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau memiliki keturunan-keturunan yang hebat, memiliki putra semuanya menjadi nabi dan rasul. Nabi Ibrahim memiliki putra Ismail, Nabi Ibrahim memiliki putra
cucunya Yusuf, Yakub dan lain sebagainya, semuanya menjadi nabi dan rasul. Kenapa? Karena pekahnya, pedulinya, karena sayangnya Allah kepada Nabi Ibrahim, karena cintanya Nabi Ibrahim kepada putra-putranya dan zuriyahnya, selalu mendoakan Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami sampai akhir zuriat keturunan yang soleh solehah, keturunan yang baik, bahkan beliau cucunya, cicitnya menjadi nabi dan rasul karena doa dan pedulinya Nabi Ibrahim kepada fakir miskin. Nabi Ibrahim sosialnya luar biasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita sebagai orang tua, kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, maka sayugyanya kita suri tauladan Nabi Ibrahim, suri tauladan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayugyanya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap putra-putri kita. Adibu auladakum ala thalathi khisal, hubbi nabiyyikum wa ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Didiklah putra-putri kita sejak dalam kandungan kita, sejak lahir, bahkan sejak sampai kapanpun dengan 3 perkara. Hubbi nabiyyikum, ajaklah agar putra-putri kita cinta kepada nabi-nabi dan rasul kita. Wa ahli baiti, cinta kepada keluarga Rasulullah, termasuk para wali, termasuk para kiai, termasuk para ulama. Siapa saja yang menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepada para nabi, cinta kepada para rasul, bahkan cinta kepada para wali-wali Allah, kekasih Allah, para ulama, maka akan mendatangkan cintanya Allah, akan mendatangkan cintanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau itu sesungguhnya senantiasa mendoakan kita. Beliau itu yang sudah wafat, yang sudah ada di alam barzakh, doanya senantiasa menyertai kita. Bahkan sesungguhnya beliau senantiasa mengharapkan agar muslimat di seluruh penjuru dunia senantiasa mengamalkan ajaran Allah, ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka satu-satunya cara agar kita menjadi orang tua yang hebat, menjadi orang tua yang kelak menjadi teladan bagi kita semuanya, bagi umat Rasulullah semuanya, maka satu-satunya cara adalah menumbuh kembangkan cintanya kepada nabinya, kepada keluarganya, termasuk membaca Al-Quran. Boleh jadi putra-putri kita pandai bahasa Inggris, matematika dan lain sebagainya, jangan sampai ada di antara putra-putri kita yang tidak bisa baca Al-Quran, yang tidak pandai sholat, yang tidak pandai ibadah. Kalaulah kita diamanai oleh Allah putra dan putri, kemudian putra dan putri kita tidak bisa sholat, putra putri kita ibadah sholatnya sering ditinggalkannya, baca Al-Quran saja tidak bisa, maka kelak di akhirat kita akan menyeret orang tuanya menuju neraka Allah, walaupun kedua orang tuanya berada di surga. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam, "Madza ta'buduna min ba'di?" Wahai putra-putriku semuanya, wahai anak-anakku semuanya, wahai zuriatku semuanya, apa yang kamu ibadahkan, apa yang kamu sembah sepeninggal kami? Siapa yang kamu ibadahkan sepeninggal kami? Itulah pesan-pesan Nabi Ibrahim kepada putra-putranya, kepada keluarganya. Maka kita pun dipanahkan oleh Allah, kita pun dipesankan oleh Allah. Nah, kalau bapak sudah meninggal dunia, kalau ibu sudah meninggal dunia, apakah kamu juga menjadi hamba yang taat kepada Allah? Hamba yang solihah kepada Allah, hamba yang ahlul Quran, ahlul jamaah,
sholat 5 waktu, ahlus sholawat. Ataukah sebaliknya nak? Kalaupun bapak dipanggil kapan saja, ibunda dipanggil kapan saja, tapi kamu sudah menjadi anak-anak yang soleh solehah, dzurriyyatan thayyibah, maka kami di alam barzakh mendapatkan keberkahan, limpahan rahmat Allah, limpahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena memiliki dzurriyyatan thayyibah, anak-anak yang soleh solehah. Sebaliknya nak, apabila engkau masih hidup, apabila engkau sepeninggal kami di alam barzakh, tetapi engkau tidak pernah ibadah, engkau enggan baca Al-Quran, engkau hanya main hidupnya, lahibun walahbun, hidupnya hanya bermain dan bermain, hidupnya hanya mencari kesenangan belaka, mencari kepuasan nafsu belaka, maka ayahandamu, bundamu di alam barzakh akan mengalami penderitaan setiap saat, setiap waktu, akan disiksa oleh malaikat, akan dicaci maki oleh malaikat, bahkan akan dihancurkan tubuh kami oleh malaikat karena engkau ya anak-anakku tidak memiliki, tidak menjadi anak-anak yang soleh solehah. Karena itu baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, doaul walid li waladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua, ayandanya, ibundanya seperti doanya Rasulullah, sangat terkabul, sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika mau berdoa dengan sungguh-sungguh setiap saatnya. Jika selalu menyebut nama putra-putrinya dalam setiap sesudah sholatnya, maka akan menjadi anak-anak yang soleh solehah, dzurriyyatan thayyibah, menjadi kebanggaan baginda Rasul, menjadi kebanggaan oleh orang-orang yang lainnya, menjadi kebanggaan kita semuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa yang sangat mustajabah ada pada ayah, doa yang sangat mustajabah ada pada ibunda kita masing-masing. Ibu apabila berdoa, kecepatannya kalau saya ibaratkan mobil, kecepatannya 150 km per jam, saking cepat. Ayanda, doa yang kita panjatkan untuk putra-putrinya maksimal 50 km per jam. Perbandingannya dengan doa ibu sangat cepat, sangat dahsyat. Jika ada anak-anak kita, putra-putri kita yang tidak menjadi anak-anak yang soleh solehah, menjadi anak-anak yang membangkang perintah Allah, menjadi anak-anak yang toleh, bukan menjadi anak-anak yang soleh, maka salah satu cara yang perlu kita evaluasi adalah kurangnya doa ibundanya, kurangnya doa ayandanya, kurangnya munajatnya ayanda dan ibundanya kepada putra putrinya, sehingga melahirkan anak-anak yang tidak soleh, melahirkan generasi-generasi yang bobrok, melahirkan generasi-generasi yang terbelakang, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan Idul Adha yang seperti ini, kesempatan momentum Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail yang seperti ini, ayo kita tingkatkan hubungan kita kepada Allah, kita tingkatkan doa kita kepada Allah, kita munajatkan diri kita kepada Allah agar sepeninggal kita di alam barzakh, putra putri kita menjadi anak-anak yang soleh solehah, menjadi anak-anak yang soleh solehah, soleh solehah, menjadi penyangga kedua orang tuanya yaumul hisab, yaumul hisab, yaumul hisab. Sehingga Imam Ghazali menyatakan bahwa waladuka warduka, anakmu seperti bunga yang semerbak buah. Jika orang tuanya sering menyiraminya dengan siraman rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, maka akan melahirkan anak-anak yang soleh solehah. Waladuka warduka, anak-anak kita, anak-anakmu
mantu adalah anak-anak yang semerbak wangi. Jika orang tuanya senantiasa mendoakannya, mentirakatinya, senantiasa akan menjadi bunga yang semerbak wangi di sekelilingnya, menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Imam Ghazali menyatakan yang pertama. Yang kedua, waladuka sahibuka am aduduka. Anakmu bisa menjadi temanmu, anakmu bisa menjadi musuhmu. Siapapun di antara kita boleh jadi putra putri kita menjadi teman di kala suka dan duka. Nurut perintahnya Allah, nurut perintahnya orang tua. Boleh jadi pula putra putri kita menjadi musuh kita. Innama amwalukum wa auladukum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah musuhmu yang nyata. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah terhadap anak-anak kita. Jangan sampai ada sesuap nasi, setetes minuman yang masuk ke dalam perutnya adalah makanan dan minuman yang haram, yang menyebabkan hatinya buta, yang menyebabkan hatinya keras, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melupakan putra-putri kita, tidak pernah berdoa untuknya, maka hatinya pun akan keras karena kurang asupan doa dari orang tuanya, kurang tirakatannya dari orang tuanya. Jika orang tuanya senantiasa istiqomah puasa Senin Kemis, istiqomah sholat malam, maka kelak akan menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Yang terakhir, waladuka khadimuka. Anakmu adalah pelayanmu, pelayanmu dan pelayanmu. Jadikanlah anak kita mampu melayani, mampu berkhidmat, mampu menyayangi kedua orang tuanya, mampu senantiasa berjuang untuk orang tuanya. Jangan sebaliknya. Justru kita menjadi orang tua, justru fana'udzubillah min syarri dzalik, menjadi pesuruh anak-anak kita. Orang tua yang takut dengan anaknya, orang tua yang kalah dengan anaknya, orang tua yang senantiasa memiliki anak yang tidak berakhlak, orang tua yang takut kepada anaknya. Tanda-tanda orang tua yang tidak pernah memberikan asupan doa, asupan rizki, tirakatan untuk anak-anaknya. Karena itu baginda Rasulullah menyampaikan tadi dalam doaul walid liwaladi, doain nabi li ummati, doanya orang tua kepada anaknya mustajab, doanya orang tua kepada putra dan putrinya sangat dikabulkan oleh Allah, seperti doa Rasulullah kepada putranya, kepada umatnya, seperti doa Rasulullah kepada umatnya dan umatnya sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah al-adab dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dari khutbah Idul Adha yang singkat ini, mari kita menjadi orang tua yang senantiasa, orang tua yang penuh dengan tanggung jawabnya, orang tua yang penuh dengan kasih sayangnya, orang tua yang penuh dengan rahmat Allah, senantiasa menyebut nama putra putri kita, menfatihai putra putri kita, berada di mana saja, sekolah di mana saja, kuliah di mana saja, mondok di mana saja. Mudah-mudahan putra putri kita barokah doa dan orang tuanya, barokah tirakat dari orang tuanya, barokah ibadah yang dilakukan oleh orang tuanya. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh-solihah, sukses dunianya, sukses akhiratnya, mampu menjadi penjaga kedua orang tuanya yaumul hisab, dan mudah-mudahan kelak putra putri kita inilah yang mendampingi kedua orang tuanya di surga nanti, bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير الخلائق والبشر. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله فيكم أجمعين. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وانصرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الأرزاق الطيبات ومشف عنا البلاء والغلا والوباء والفحشاء والمنكر والسيف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام حج بيتك الحرام حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله